Assalamualaikum anak soli dan solihah. Ketemu lagi sama Bu Guru. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tematik Bahasa Indonesia tema 4, subtema 4. Nah anak-anak, sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Kita membaca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Sudah siap ya? Yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, hari ini kita belajar di subtema hidup bersih dan sehat di tempat umum. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama, kita akan belajar lingkungan sekitar, diantaranya membaca teks dan menulis laporan pengamatan. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tempat umum, yaitu tempat umumnya pasar. Kita belajar tentang ciri-ciri pasar bersih dan tidak bersih. Lalu yang ketiga, kita belajar juga tempat umum, yaitu toilet. Yang akan kita pelajari ciri-ciri toilet bersih dan tidak bersih. Lalu yang keempat, kita akan belajar cara merawat lingkungan, cara merawat tanaman, hewan, dan cara pengolahan sampah. Langsung saja kita ke materi yang pertama, tempat umum, jalan raya. Nah, yang pertama ini kita belajar tempat umum, yaitu jalan raya. Oke, sebelumnya kita baca dulu yuk teks berikut ini bersama-sama. Warga di sekitar rumah Nina selalu menjaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah di jalan selalu dibersihkan. Selain itu, mereka juga menanam pohon di tepi jalan. Pohon memiliki banyak manfaat bagi manusia. Pohon menghasilkan oksigen. Manusia memerlukan oksigen untuk bernafas. Pohon juga dapat mengurangi polusi udara. Udara pun menjadi bersih. Pepohonan juga membuat lingkungan menjadi sejuk dan asri. Oleh karena itu, pohon sangat penting bagi kita. Nah, anak-anak, kita sudah membaca satu paragraf yang menceritakan para warga yang sedang membersihkan lingkungan. Nah, anak-anak, dari bacaan ini kita tahu beberapa hal, diantaranya bahwa pohon itu memiliki banyak manfaat bagi manusia, anak-anak. Pohon itu ternyata menghasilkan oksigen. Nah, oksigen ini diperlukan oleh manusia untuk bernafas. Jadi, pohon sangat bermanfaat untuk manusia. Nah, selain untuk manusia, manfaat pohon juga dapat mengurangi polusi udara. Nah, jadi karena berkurangnya polusi udara, maka udara menjadi sejuk ketika banyak pohon. Udah paham ya bacaan ini? Kita lanjut. Amati kondisi jalan di bawah ini. Tadi kalian sudah lihat video jalan raya, yang satu jalan raya yang terawat dan yang satunya lagi jalan raya yang tidak terawat. Nah, sekarang amati gambar ini, dua gambar yang berbeda ya anak-anak. Nah, ini yang sebelah kiri adalah jalan yang terawat, kemudian yang sebelah kanan jalan yang tidak terawat. Nah, kita akan membahas ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri jalan yang terawat. Yang pertama, jalannya tampak bersih, tidak ada sampah berserakan, kemudian rumput dan tanaman tumbuh rapi. Anak-anak bisa lihat sendiri ya itu ya. Kemudian yang kedua, jalan yang tidak terawat. Ciri-cirinya banyak tumpukan sampah di tepi jalan. Lalu karena saking banyaknya tumpukan sampah di tepi jalan, maka menimbulkan bau yang menyengat. Kemudian yang ketiga, selokan penuh sampah. Jika hujan, air dapat meluap ke jalan. Nah, itu dia jalan yang tidak
terawat. Selanjutnya, oke, amati gambar jalan di bawah ini lalu buatlah laporan pengamatan berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, kita akan belajar lagi menulis laporan pengamatan berdasarkan gambar. Oke, ini dia jalannya. Anak bisa amati, ini sebuah jalan. Oke, kemudian kalian amati lingkungan di sekitar jalan tersebut. Nah, kemudian kita akan belajar membuat laporan pengamatan. Formatnya seperti ini. Ada nama pengamat, hal yang diamati, kemudian hasil pengamatan. Oke, sebelumnya kita cari dulu kata kunci dari gambar yang ada di sini. Nah, Bu Guru menemukan beberapa kata kunci, di antaranya sampah. Ya, di situ ada banyak sampah. Kemudian jalan raya. Nah, itu kata kunci yang kedua. Kata kunci yang ketiga kotor. Kata kunci yang keempat adalah bau. Nah, sekarang kita mulai tulis laporan pengamatan. Nama pengamat Fulan. Hal yang diamati, kondisi jalan raya. Kemudian hasil pengamatannya. Nah, di hasil pengamatan ini anak-anak ingat-ingat lagi ya, kita susun kata kunci ini menjadi sebuah kalimat. Oke. Jalan raya pada gambar tersebut terlihat kotor. Banyak sampah berserakan sehingga menimbulkan bau tidak enak. Hal ini membuat pengguna jalan merasa tidak nyaman. Nah, itu dia hasil pengamatannya. Anak-anak, ini adalah contoh laporan pengamatan. Nah, Bu Guru ulang-ulang lagi supaya kalian semakin paham ya tentang laporan pengamatan. Oke, selanjutnya. Yang kedua, kita belajar tempat umum, yaitu pasar. Nah, yuk amati kondisi pasar yang ada di video bawah ini. Oke anak-anak, tadi kalian sudah lihat ya video pasar yang bersih dan pasar yang tidak bersih. Nah, sekarang ini kita lihat ada dua gambar. Yang sebelah kiri adalah pasar yang bersih dan yang sebelah kanan adalah pasar yang tidak bersih. Kita temukan ciri-ciri pasar yang bersih dan tidak bersih ya. Oke, ciri-ciri pasar yang bersih. Nah, semua kios pedagang tertata rapi. Kemudian, semua pedagang membuang sampah dengan tertib. Lalu, tidak ada sampah yang berserakan, lantai bersih dan tidak becek. Nah, kemudian pasar yang tidak bersih ciri-cirinya kios pedagang berantakan. Lalu, para pedagang dan pengunjung pasar membuang sampah sembarangan. Kemudian, banyak tumpukan sampah di beberapa tempat. Nah, anak-anak, itu dia ciri-ciri pasar yang bersih dan pasar yang tidak bersih. Kalian bisa amati dari gambar yang ada. Kemudian kalian hafalkan ciri-ciri pasar yang bersih dan tidak bersih. Kalian pahami ya. Oke, selanjutnya. Ya, ini karena banyak tumpukan sampah di beberapa tempat, maka menimbulkan bau tidak sedap dan lantai yang becek. Nah, itu dia pasar yang tidak bersih. Selanjutnya, tempat umum yang ketiga adalah toilet. Oke, anak-anak, ini ya ada dua gambar di sini. Anak-anak bisa langsung lihat dari gambar ini. Ini yang sebelah kiri adalah toilet yang bersih. Yang sebelah kanan adalah toilet yang kotor. Oke, toilet yang bersih ciri-cirinya adalah toiletnya bersih, harum dan terawat. Pengunjung menggunakan toilet umum dengan tertib. Kemudian setelah digunakan, toilet disiram sampai bersih. Lalu sampah tisu dibuang di tempat sampah. Nah, itu dia ciri-ciri toilet yang bersih. Kemudian ciri-ciri toilet yang kotor.
sampah tisu berceceran karena tempat sampah penuh. Kemudian toilet tidak disiram dengan benar. Lalu karena tidak disiram dengan benar, maka menimbulkan bau tidak sedap. Paham ya anak-anak ya tentang toilet yang bersih dan toilet yang kotor? Selanjutnya ada yang keempat, cara merawat lingkungan. Nah, yang pertama adalah cara merawat hewan dan tumbuhan. Anak-anak, hewan dan tumbuhan itu memberikan banyak sekali manfaat untuk manusia. Maka kita harus senantiasa merawat hewan dan tumbuhan. Nah, kita harus menjaga kelestarian hewan. Manusia tidak boleh memanfaatkan hewan dan tumbuhan secara berlebihan. Contoh hal yang tidak boleh dilakukan oleh manusia terhadap hewan dan tumbuhan adalah: yang pertama, memburu hewan liar sembarangan. Yang kedua, menjual ataupun membeli hewan-hewan langka. Lalu yang ketiga, menebang hutan. Yang keempat, membakar hutan. Dan masih banyak lagi cara yang bisa kita lakukan untuk merawat hewan dan tumbuhan. Nah, anak-anak, itu dia. Kita harus menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan dengan menerapkan cara-cara seperti di atas. Oke, selanjutnya cara mengolah sampah dengan baik. Nah, anak-anak, permasalahan yang ada di sekitar kita kebanyakan masalah sampah anak-anak. Banyak sekali sampah yang tidak bisa dikelola dengan baik. Nah, bagaimana sih cara mengolah sampah dengan baik supaya lingkungan kita tetap bersih, kemudian kelestarian alam juga tetap terjaga? Nah, bagaimana? Oke, yang pertama, membuang sampah sesuai jenisnya. Nah, sesuai jenisnya ini ada sampah organik dan sampah anorganik. Jadi sampah dibedakan menjadi dua ya anak-anak. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik ini adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya sisa makanan, daun, ranting pohon. Nah, itu adalah sampah organik. Kemudian ada sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah yang berasal dari benda tak hidup. Contohnya ada kaca, plastik, logam, kertas. Nah, itu termasuk sampah anorganik. Kemudian yang kedua, menyetorkan sampah yang bisa didaur ulang ke bank sampah. Nah, anak-anak, setelah kita membuang sampah sesuai dengan jenisnya, nanti sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang itu kita setorkan ke bank sampah. Apa itu bank sampah? Nah, bank sampah ini adalah tempat penampungan sampah. Nah, di sana sampahnya ditimbang dan dibeli sesuai dengan beratnya. Nah, jika sudah terkumpul, maka sampah akan didaur ulang. Jadi sampah-sampah yang bisa didaur ulang bisa dijual ke bank sampah, kemudian nanti kalau udah terkumpul banyak bisa didaur ulang. Nah, itu adalah cara mengolah sampah dengan baik. Nah, anak bisa terapkan ya di rumah maupun di mana saja. Kita harus mengelola sampah dengan baik. Oke, anak-anak. Nah, anak-anak, sepertinya cukup sekian ya anak-anak ya untuk pelajaran kali ini. Kita akan sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Anak-anak, jangan lupa ya untuk melaksanakan kewajiban kalian di rumah ya, seperti sholat 5 waktu, ngaji, belajar, dan jangan lupa ya anak-anak hafalannya ya. Oke, kita akhiri pelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.